Halo semua, kita dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang Marketing Strategy and SWOT Analysis of PT Unilever Indonesia. Sebelumnya, kalian sudah tahu belum Unilever itu perusahaan apa? Nah, Unilever adalah perusahaan multinasional yang berpusat di London, Inggris. Produk-produk Unilever sudah tersebar di lebih dari 190 negara dengan 400 lebih merek yang populer di kalangan masyarakat, di mana 14 mereknya termasuk dalam 50 merek global terbaik. Bahkan, 2,5 miliar orang menggunakan produk Unilever setiap harinya. Perusahaan ini merupakan sebuah produsen makanan, minuman, pembersih, dan juga perawatan tubuh seperti Pepsodent, Sunsilk, Rexona, Vaseline, Molto, es krim Walls, Blue Band, Royco, dan masih banyak lagi. Unilever merupakan produsen barang rumah tangga terbesar ketiga di dunia. Lalu, yang akan kita bahas pertama adalah, dapatkah Unilever mengabaikan perbedaan segmen dan tidak menetapkan pasar sasaran? Jawabannya adalah, dalam suatu perusahaan, mereka tidak bisa mengabaikan perbedaan segmen dan target pasar dari produk mereka. Dengan mengetahui segmentasi pasar, Unilever mampu mengenali kompetitor bisnis mereka, meningkatkan pelayanan konsumen menjadi lebih baik sebagai bahan evaluasi dan perencanaan bisnis, dan meningkatkan efektivitas strategi pemasaran. Sebagai contohnya, salah satu produk perawatan kulit bagi pria yaitu Vaseline Men. Sebelum Unilever mengeluarkan produk tersebut, mereka melakukan riset lapangan terlebih dahulu mengenai penyebaran produk perawatan khusus pria bersama lembaga penelitian di Indonesia. Nah, hasil dari riset tersebut diketahui bahwa setiap bulannya ada sekitar 1 juta pria di Indonesia mengakui membeli serta menggunakan produk perawatan kulit. Fakta lain yang terungkap, terdapat 1 dari 2 pria menginginkan kulit yang lebih cerah, lembab, dan sehat. Beberapa pendapat bahwa pria dengan kulit yang lebih cerah juga mempunyai kesempatan untuk memenangkan perhatian dari lingkungan sosialnya dan dari kaum wanita. Akhirnya, Unilever mengeluarkan rangkaian produk seperti face wash, body wash, dan body lotion yang membantu merawat dan mempertahankan kesehatan kulit pria. Dengan demikian, Unilever berhasil memilih target pasar pria sebagai segmentasi pasar yang baik, sehingga sangat membantu Unilever dalam memberikan kualitas dan pelayanan yang terbaik bagi calon target pasar mereka. Kemudian, bagaimana cara Unilever dalam memasarkan produk perawatan kulit untuk pria ini? Karena sudah memiliki nama yang dikenal oleh masyarakat luas, Unilever ini dirasa lebih cocok menggunakan sistem pull marketing strategy. Pull marketing strategy sendiri adalah sebuah cara pemasaran di mana produsen membuat produknya yang menarik konsumen. Strategi ini lebih bertujuan untuk meningkatkan permintaan yang otomatis akan berkaitan dengan harapan kenaikan laba, mempertahankan loyalitas konsumen, dan menggait konsumen baru. Strategi komunikasi pemasaran yang dilakukan Unilever terhadap produk Vaseline Men dalam rangka meningkatkan kesadaran pria akan pentingnya merawat kesehatan kulit melalui iklan produk di liputan media, influencer, dan website Unilever. Sebagai contohnya, Vaseline Men bekerja sama dengan Ariel Noah sebagai brand ambassador. Sebagai bintang iklan Vaseline, Ariel berperan penting dalam pembentukan citra merek produk yang baik dan tingkat penjualan produk yang positif. Hal ini dibuktikan dengan masuknya Vaseline sebagai salah satu top brand 2013 dalam kategori perawatan pribadi. Pesona dan daya tarik Ariel telah menjadi salah satu faktor yang menarik minat konsumen. Nama besar di dunia hiburan menjadi daya tarik bagi konsumen untuk menggunakan produk yang ia iklankan, sehingga Vaseline Men menjadi salah satu produk kepercayaan masyarakat. Dari iklan tersebut, pesan yang disampaikan oleh Vaseline Men ini adalah pria dapat menjawab tantangan yang dihadapinya tanpa takut akan kerusakan kulit. Khususnya bagi pria di wilayah perkotaan yang memiliki banyak aktivitas di luar ruangan tanpa harus takut kulitnya menjadi hitam dan kering. Selanjutnya, Unilever juga mengadakan promosi penjualan seperti diadakannya booth-booth penjualan dengan mengadakan diskon produk. Oke, selanjutnya kita akan menyebutkan analisis SWOT dari PT Unilever Indonesia. Yang pertama ada strength atau kekuatan,
Unilever memiliki nama yang besar di publik, memiliki rangkaian produk yang beragam untuk memanfaatkan preferensi konsumen yang terus berubah. Unilever memiliki harga yang fleksibel guna memperluas pasar. Kemudian PT Unilever juga gencar di misi sosial sehingga kedekatan dengan konsumen dapat terus terjaga. Hal ini terlihat dari pembelanjaan iklan dan promosi yang telah mendorong pertumbuhan penjualan di tengah pasar yang kompetitif. PT Unilever Indonesia sebagai salah satu perusahaan dengan belanja iklan terbesar menurut majalah marketing Top Brand Survey edisi khusus 2007. Kemudian PT Unilever mempunyai moto Operational Excellence with no compromise on quality. Unilever dalam menjalankan operasinya dijalankan dengan baik tanpa mengabaikan kualitas produk. Unilever memiliki jaringan distribusi yang luas. Selanjutnya, yang kedua ada weakness atau kelemahan. Kelemahan yang pertama, adanya banyak barang substitusi yang sama di pasar. Adanya persaingan yang ketat berarti perang harga konstan yang mengarah pada keuntungan yang lebih sedikit. Kemudian, mayoritas penduduk Unilever memiliki entry barrier rendah. Dan yang terakhir, banyaknya variasi produk bisa membuat fokus terhadap suatu produk tidak maksimal. Yang ketiga ada opportunities atau peluang, di mana kesadaran kesehatan atau kebersihan diri yang semakin tinggi, kemudian juga memiliki rekam jejak yang baik dalam tanggung jawab sosial dan lingkungan, di mana dapat menarik minat konsumen yang suka membeli dan mengkonsumsi produk dan merek yang dibuat secara bertanggung jawab secara berkelanjutan. Kemudian juga kebutuhan gaya hidup generasi milenial dan juga luasnya potensial market sekitar 250 juta, tepatnya 122.527.186 laki-laki atau 49,9% dan 122.922.553 atau 50,1% perempuan. Kemudian tingginya tingkat ketergantungan masyarakat akan jenis produk consumer goods. Dan analisis SWOT yang terakhir ada threat atau ancaman, di mana adanya kenaikan bahan baku dan bahan kemasan seperti minyak kelapa sawit, gula, kelapa, dan bahan berbahan dasar petroleum yang disebabkan oleh kenaikan harga minyak, bahan kimia, dan komoditas lainnya seperti adanya kenaikan BBM atau bahan bakar minyak. Kemudian tidak stabilnya nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, maraknya pemalsuan dan penyelundupan produk dari Cina, adanya tren perubahan gaya hidup masyarakat dari produk tradisional menjadi produk-produk luar negeri, kemudian muncul produk pesaing dengan harga lebih rendah, persaingan yang ketat antar merek dan dengan produk yang sejenis, kemudian yang terakhir ada krisis ekonomi. Demikian pemaparan materi dari kami, sampai jumpa lagi.